Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Zulhijjah 1434 Hijriah atau 16 Oktober 2013. Ya, seperti biasa setiap hari Rabu Radio Silaturahim menampilkan acara tamu kita. Jadi tamu kita ini adalah Denny Wahyudi Kurniawan, SSI, Sarjana Studi Islam. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Mas Kris. Saya pernah bilang sama Pak Fuad nih, rokok ini kayak cinta, nggak habis-habisnya dibicarakan. Walaupun dibicarakan lagi, ternyata jumlah perokok semakin bertambah. Iya, betul. Ini ada Mr. McLaren, bintang iklan Marlboro itu, mengidap penyakit paru-paru. Dia menjadi seorang anti rokok sebelum meninggal dunia pada usia 51 tahun. Iklan Marlboro disebut-sebut sebagai salah satu dari iklan yang paling brilian sepanjang sejarah. Hanya dalam waktu sebulan, iklan itu mengubah citra rokok sigaret filter dari feminin ke maskulin. Dan dalam waktu 8 bulan sejak iklan Marlboro Man ini pertama kali diluncurkan, penjualan rokoknya meningkat 5.000%. Namun kesuksesan iklan tersebut menyimpan kisah ironis. Wayne McLaren dan David McLean, dua bintang iklan Marlboro ini diberitakan meninggal dunia karena kanker paru-paru. Gimana Mas Denny? Kok perokok kelihatannya makin bertambah saja? Kenapa? Misterinya apa itu? Ya, memang menarik Mas kalau bicara masalah rokok ini ya, karena rokok ini sebetulnya produk legal ya. Memang produk legal, maksudnya produk yang masih bisa dijual secara bebas, tapi dia merupakan produk yang letal, produk yang bisa menimbulkan kematian. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Bahkan dari rokok itu kan sebetulnya kandungan zatnya ini yang sangat berbahaya. Ada 4.000 zat dalam rokok itu, dan 66 diantaranya adalah karsinogenik. Jadi zat yang bisa menimbulkan kanker. Memang bahwa efeknya itu membutuhkan waktu yang lama ya, 15 tahun sampai 20 tahun untuk perokok itu mendapatkan penyakit-penyakit ini. Tapi sebetulnya di dunia rokok ini sudah disebut sebagai penyebab kesakitan utama. Kalau misalkan kita lihat PBB pernah mendeklarasikan bahwa 60% kematian di dunia ini sudah ditimbulkan oleh penyakit-penyakit tidak menular seperti serangan jantung, kanker, diabetes dan lain sebagainya macam. Yang salah satu faktor utama penyebab penyakit itu adalah konsumsi rokok dan alkohol gitu Mas. Jadi memang rokok ini membunuh pelakunya gitu ya. Artinya pengkonsumsi rokoknya. Bahkan seniman Taufik Ismail menulis puisi bahwa bedanya rokok dengan partai komunis dengan partai fasis di Eropa adalah kalau komunis dan partai fasis itu mereka membunuh musuh-musuh mereka, tapi kalau rokok ini justru membunuh pendukung mereka, perokok-perokok yang akan menjadi korban. WHO menyebutkan kalau tidak diatur atau tidak dikendalikan konsumsi rokok di dunia, akan ada 1 miliar kematian di dunia yang disebabkan oleh rokok pada tahun 2030. Jadi memang seharusnya kita memberikan concern yang sangat besar terhadap masalah rokok ini Mas. Kadang-kadang data-data yang disebutkan oleh Mas Denny tidak membuat orang menjadi jera dan takut tuh nggak ngepek istilahnya. Iya. Tetap aja asik ngerokok. Memang karena dia ngerasain enak, dia sehat-sehat aja gitu kan. Iya, karena sebetulnya pengaruhnya karena iklan mereka sangat luar biasa Mas. Kalau misalkan kita lihat iklan rokok itu kan yang dijual adalah citra macho, jantan, independen, orang bisa jadi kelihatan keren segala macam gitu ya. Jadi mereka mencoba mencuci citra rokok yang sebetulnya produk mematikan menjadi produk yang menggiurkan gitu. Dan misalkan di catatan saya di Indonesia itu sekarang
ada 67,4% laki-laki dewasa yang merokok dari total populasi di Indonesia. Dan ini adalah angka tertinggi di dunia. Indonesia ini juara kalau dalam masalah rokok. Perokok terbanyak laki-laki itu ada di Indonesia. Yang membuat mereka tetap merokok itu karena memang kecanduannya itu. Jadi merokok itu produk yang mematikan plus memberikan kecanduan. Sehingga datanya yang saya miliki bahwa 10 dari 10 perokok 9 itu sebetulnya ingin berhenti. Tapi hanya satu yang berhasil berhenti merokok. Bahkan disebutkan dalam berbagai macam penelitian, rokok ini sebetulnya atau nikotin ini lebih membuat kecanduan daripada morfin, heroin atau zat adiktif atau narkoba sekalipun. Iya, lebih susah untuk dihilangkannya. Dari seluruh negara, konsumen tertinggi untuk rokok mana tertinggi? Kalau di catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebetulnya negara yang paling tinggi jumlah perokok atau konsumsi rokoknya tertinggi itu adalah Cina, kemudian India. Indonesia menempati posisi ketiga. Di Indonesia itu ada sekitar 70 juta perokok di Indonesia, dan 70 juta perokok ini memberikan efek juga terhadap 93 juta perokok pasif gitu Mas. Jadi ibu yang bapaknya merokok, anak yang orang tuanya merokok, mereka juga meskipun tidak merokok terpapar asap rokok juga. Jadi merokok ini menimbulkan kerugian bukan hanya kepada si pelakunya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Gitu. Walaupun misalnya dia sudah berhenti merokok, maksudnya jadi dia merokok tapi merokoknya sudah dimatikan, apakah bau rokok yang ada di badannya, di kemejanya juga berpengaruh terhadap kalau dia gendong bayi atau? Iya, tentu Mas. Jadi kalau dari berbagai penelitian, sebetulnya residu rokok itu bisa bertahan dalam sebuah ruangan atau dalam menempel itu residunya itu selama 3 tahun. Jadi kalau misalkan ada orang tua atau siapapun merokok dalam sebuah ruangan, itu residunya itu menempel dalam ruangan tersebut selama 3 tahun. Walaupun dia sudah tidak ada di ruangan itu, bukan berarti sudah selesai tuh. Iya. Makanya kalau misalkan kita naik kendaraan umum, naik taksi yang sebelumnya ada perokok, baunya itu masih menyengat. Karena memang pembersih yang biasa pun tidak bisa menghilangkan kotoran atau residu rokok ini, sehingga tetap bisa mengancam kesehatan orang. Memberikan efek yang tidak baik tentu ya untuk kesehatan. Tentu, walaupun tentu. Cuma residunya saja. Iya tentunya Mas. Karena itunya ukurannya kan sangat kecil ya, dan kita tidak bisa melihat dengan mata meskipun tidak terlihat kepulan asapnya, tapi sebetulnya efeknya masih bisa dalam jangka panjang itu merugikan kesehatan. Kerugian yang diderita oleh gara-gara rokok ini bisa digambarkan berapa banyak Indonesia misalnya? Kalau misalkan di data tahun 2010 Mas ya, tahun 2010 itu masyarakat membeli rokok itu 138 triliun. Bagaimana? Jadi orang rokok yang dibeli di Indonesia itu ada yang batangan, ada yang 1 bungkus, 2 bungkus segala macam, itu jumlah kerugiannya atau jumlah konsumsi rokok itu menghabiskan 138 triliun dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya? Tahun 2010. Kemudian misalkan kalau kita hitung orang yang sakit harus bayar dokter, harus ke rumah sakit, itu kerugiannya bisa 2,11 triliun. Dan kehilangan produktivitas karena dia tidak bisa kerja karena sakit itu sekitar 105 triliun. Ini perhitungan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi untuk data tahun 2010 ada pengeluaran atau beban ekonomi dari rokok itu 245,41 triliun. Sementara pada tahun yang sama itu penghasilan atau pendapatan dari rokok itu cuma 55 triliun dari cukai. Jadi kita sebetulnya rugi sampai 5 kali lipat karena kita melihat dari segi ekonomi. Pendapatan dari rokok cuma 55 triliun, tapi masyarakat kehilangan atau mengeluarkan uang untuk biaya membeli rokok, biaya penyakit akibat rokok itu 245 triliun. Bahkan untuk negara mendapat keuntungan misalnya dari cukai atau dari ekspor rokok atau bagaimana?
Sebetulnya kalau misalnya dilihat dari data itu, negara itu rugi mas, rugi sampai 200 triliun kalau tidak mengendalikan konsumsi tembakau. Misalkan kita lihat dari produksi ya, jumlah produksi rokok aja, tahun 2010 itu masih 270 miliar batang yang diproduksi di Indonesia. Tahun 2012 udah 302 miliar batang rokok yang diproduksi. Kemudian 2013 ini diperkirakan industri memprediksikan mereka bisa memproduksi atau konsumsi rokok itu sampai 360 miliar batang. Jadi produksi naik, tapi juga kesakitan itu akan semakin bertambah banyak gitu. Karena ya sangat pesat sekali gitu. Misalkan data dari Kementerian Kesehatan itu jumlah perokok perempuan itu naik 3 kali lipat dari tahun 2001. Tahun 2001 itu masih 1,3% perempuan yang merokok. Tahun 2011 sudah 4,5%. Jadi naik 3 kali lipat. Jadi kita semakin banyak orang yang merokok, akan semakin banyak orang yang sakit, mas. Itu pengaruh dari feminisme nggak? Iya, atau liberalisasi ya? Iya, karena memang industri rokok ini sangat lihai dalam mencuci, mengemas produknya itu sehingga terkesan produknya itu jadi hal yang jadi menarik. kayak lifestyle begitu kalau perempuan merokok ya? Iya, betul sekali. Oke. Mas Denny, bisa tidak ada pengaruhnya terhadap ketahanan bangsa ini soal rokok ini? Iya, gini mas, sebetulnya di kalangan masyarakat kan masih melihat masalah rokok itu sebagai hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Misalkan kita lihat di tengah masyarakat masih ada yang istilah uang rokok gitu kan, untuk menyebut uang kepada orang yang kita kasih itu ini uang untuk rokok gitu kan. Uang tip ya. Karena melihat bahwa merokok ini masalah hal yang biasa, masih belum dilihat sebagai masalah yang urgent. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari secara global, secara lebih besar gambarannya, memang konsumsi rokok yang terus meninggi ini bisa mempengaruhi ketahanan bangsa. Misalkan dari satu sisi pengeluaran yang seharusnya untuk hal-hal yang lebih positif itu kemudian akan digunakan untuk masalah rokok. Kami dapat data dari BPS ini dari tahun 2001 sampai 2010, selama 10 tahun itu konsisten menunjukkan bahwa ketika dalam satu keluarga ada anggota keluarganya, terutama pimpinan keluarga yang merokok, itu mereka akan cenderung untuk mengeluarkan uang pendapatannya untuk rokok, mas. Jadi misalkan data tahun 2010 pengeluaran keluarga yang paling tinggi itu untuk beras gitu ya, untuk membeli beras sekitar 20%. Tapi yang kedua setelah beras justru yang digunakan itu adalah untuk rokok dan padi-padian sekitar 11,9%, sekitar 12%. Baru untuk pengeluaran untuk daging, untuk pendidikan, untuk kesehatan itu setelah rokok gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merokok di dalam rumah, istilahnya kalau di masyarakat kita sering mendengarkan lebih baik nggak makan daripada nggak merokok gitu ya. Jadi mereka kalau punya uang beli rokok dulu, baru untuk anak-anaknya, untuk keluarganya gitu. Saya pernah melakukan penelitian kepada para pengamen di Senayan City itu, di Jakarta. Mereka ada pengamen yang mengeluarkan uang 20.000 sehari untuk 2 bungkus rokok. Padahal dia satu hari itu bisa mendapatkan penghasilan 100.000. Jadi 20% dari penghasilan dia itu habis untuk rokok. Dia nggak ingat untuk kesehatan, apalagi untuk sekolah gitu ya. Jadi kalau dalam jangka panjang ini kan bisa menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat. Jadi misalkan di Indonesia dengan 70 juta perokok, kalau semuanya sudah berkeluarga, mereka akan lebih mengutamakan pengeluaran untuk rokok daripada untuk kesehatan dan pendidikan gitu. Sehingga misalkan kalau kita kaitkan dengan isu bonus demografi, mas ya, Indonesia ini kan tahun 2025 sampai 2040 itu akan menjadi negara yang rasio ketergantungannya tinggi ya. Artinya orang muda, orang yang produktif akan lebih banyak daripada orang yang anak kecil ataupun orang tua.
Nah, ini kalau misalkan konsumsi rokok ini tidak kita kurangi atau tidak dikendalikan, maka secara nasional mungkin akan lebih banyak keluarga yang sakit gitu ya. Generasi mudanya yang sakit daripada yang sehat. Sehingga bonus demografi yang sebetulnya bisa membuat negara kita jadi lebih kuat, bisa menandingi negara-negara maju, malah akan jadi bencana demografi gitu. Banyak orang yang sakit karena masalah rokok ini gitu. Jadi sebetulnya Kenapa Indonesia tidak mengikuti ratifikasi dunia tentang rokok ini? iya, memang kalau ditanya soal perjanjian internasional, sebetulnya di dunia itu sudah ada Framework Convention on Tobacco Control. Jadi perjanjian internasional untuk mengendalikan tembakau tahun 2003. Sebetulnya Indonesia itu salah satu drafting committee Mas ya. Jadi salah satu negara yang ikut aktif untuk membuat perjanjian ini bersama dengan Thailand, Brazil gitu, negara-negara berkembang yang mereka merasa terancam oleh industri dari negara maju. Cuma memang ini masalah political will Mas ya. Masalah negara ini mau berpihak kepada masyarakat, kesehatan masyarakat atau mau berpihak kepada industri. Jadi waktu itu yang saya dengar kita sebetulnya sudah mau meratifikasi, mau menjadi pihak dari FCTC ini. Tapi setelah Pak Menkes waktu itu Pak Suyudi mau berangkat, ternyata ada dari beberapa kementerian yang menolak dan akhirnya ditelepon supaya balik lagi. Jadi sebetulnya ini adalah yang perlu kita pertanyakan adalah komitmen negara. Apakah negara berpihak kepada masyarakat, kepada kesehatan masyarakat atau tidak gitu. Sementara misalkan kalau kami kemarin membuat penelitian di 12 kota di 8 provinsi dengan bertanya kepada usia 18 tahun ke atas sebanyak 1.444 orang. Ternyata masyarakat sebetulnya mendukung negara untuk bertindak, mendukung negara untuk mengatur masalah tembakau. Misalkan salah satunya yang kami temukan Mas, masyarakat itu menganggap bahwa iklan itu membuat orang mulai merokok. Kemudian juga mereka juga setuju kalau rokok itu dilarang untuk berpromosi. Bahkan 90% dari penduduk Indonesia mengatakan bahwa mereka setuju kalau pemerintah membuat undang-undang tentang pengendalian rokok, pengendalian produk tembakau. 94,5% dukungannya. Mereka juga mendukung Indonesia menjadi bagian dari kerjasama internasional untuk mengendalikan tembakau. Jumlahnya 91,3%. Bahkan ini bukan hanya di masyarakat secara umum, di kalangan perokok pun mereka mendukung. Jadi dari Dia merasa tersisa juga barangkali. Iya. Jadi dari jumlah responden yang kita tanyai, 83,4% itu mendukung Indonesia untuk meratifikasi FCTC dan mengendalikan tembakau. Nah, dari negara OKI sendiri mana-mana saja yang tidak ikut Sebetulnya ratifikasi? di negara OKI kita paling tertinggal, Mas. Karena dari sekian banyak negara OKI, Indonesia adalah satu-satunya negara besar yang belum meratifikasi FCTC atau Konvensi Pengendalian Tembakau. Yang artinya dari sekian banyak negara OKI, kita yang paling besar itu sepertinya di dunia internasional dianggap tidak punya komitmen untuk melindungi bangsanya, masyarakat dari masalah tembakau ini. Iya tuh, benar-benar memalukan ya. Iya. Apalagi kalau pencandu rokok mulai dari usia dini. Iya, memang. Bahkan itu di YouTube apa di mana itu sampai tersebar kemana-mana, berita ke Turki, ke luar negeri. Iya. Anak kecil di Indonesia yang sudah pecanduan rokok. Bagaimana ceritanya Mas Nedi? Memang dalam konteks ini Indonesia itu juga kita disebut sebagai negara dengan bayi perokok paling banyak Mas di dunia. Misalkan data dari BPS itu menunjukkan tahun 1995 itu ada 71.126 anak yang merokok, yang sudah mulai merokok umur 10 sampai 14 tahun. Tahun 2007 itu 7 tahun setelah itu jumlahnya meningkat 5 kali lipat. Ada 426.214 orang anak yang merokok. Bahkan yang tadi disebutkan itu namanya AR ya, dari Palembang, Palembang itu mereka. Berapa usianya? Dia usianya 18 tahun 18 tahun. dan sudah merokok 40 batang per hari.
40 batang per hari. 4 bungkus per hari, Mas. Hmm. Jadi itu kita dianggap sebagai negara yang abai gitu ya, yang abai terhadap perlindungan masyarakat dari asap rokok gitu. Bahkan mungkin ini yang paling menarik kalau kita lihat dekati isu rokok ini dari perspektif HAM, perlindungan hak asasi manusia. Ini kan sebetulnya negara itu bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari faktor-faktor yang membuat mereka bisa mengurangi hak hidupnya gitu ya, untuk bisa hidup. Nah, data dari Kemenkes itu tahun 2010 menyatakan bahwa ada 235.000 orang yang meninggal akibat penyakit yang terkait masalah rokok. Kalau kita lihat dari perspektif HAM, sebetulnya negara sudah abai, Mas. Sudah mereka sudah membuat negara ini tidak aman dari paparan asap rokok dan tidak melindungi masyarakatnya dengan baik gitu. Sehingga ya itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM juga gitu ya, meskipun mungkin dalam perspektif perlindungan terhadap hak hidup. Kemudian anak-anak tuh yang di Sukabumi juga, yang di Palembang, berapa usianya dia? Ada juga kasus dari Sukabumi itu anak usia 7 tahun, usia kelas 1 SD. Dia tidak mau berangkat sekolah sebelum ibunya memberi uang saku sebesar 20.000 karena dia sudah merokok 2 bungkus sehari. Dan akhirnya waktu itu sempat dia tidak mau berangkat sekolah kecuali kalau ibunya mau memberi uang saku 20.000 untuk rokok. Jadi ini kecanduan rokok itu membuat orang tidak rasional gitu. Bahkan anak kecil pun akhirnya dia tidak mau sekolah dan lebih memilih jadi tukang parkir di Alfamart gitu ya, di toko-toko supaya dia bisa membeli rokok gitu untuk parkirnya itu ya. Iya gitu, Mas. Jadi ini sangat-sangat parah kita ini kondisinya. Oke, nih Mas Denny sudah ada SMS masuk dari Arif di Batam. Assalamualaikum Mas Denny. Alhamdulillah saya sudah 1 bulan lebih tidak merokok dan berniat untuk tidak merokok. Semua ini berkat kontribusi para ustadz di Radio Rasil yang selalu membuka pikiran akal saya untuk berpikir yang benar. Bersyukurlah Mas Arif ya. Ini bisa terus nggak nih? Karena orang udah berhenti ngerokok sebulan, 2 bulan, balik lagi. Apa menyebabkan orang lalu kembali merokok lagi setelah dia berniat sudah untuk berhenti? Ya, memang kalau untuk berhenti merokok itu perlu tekad yang kuat, Mas. Perlu tekad yang kuat karena misalkan ini yang jarang diketahui oleh masyarakat. Sebetulnya rokok yang mengandung nikotin itu lebih mencandu ya, lebih membuat orang ketagihan daripada narkoba sekalipun. Jadi daripada nikotin, daripada morfin, heroin, daripada kopi, teh gitu ya. Kecanduan terhadap rokok itu lebih susah, Mas, untuk dihilangkan. Bahkan data yang dari beberapa jurnal itu menyebutkan 9 dari 10 perokok itu ingin berhenti, tapi hanya 1 yang berhasil berhenti dengan sendirinya, sehingga dia harus dibantu oleh lingkungannya untuk berhenti. Cuman sebetulnya memang merokok itu untuk berhenti bisa dengan berbagai macam cara ya. Bisa berhenti dengan sekaligus, bisa berhenti dengan secara berangsur-angsur gitu, Mas ya. Jadi misalkan kalau yang sekaligus ya ada kisah misalkan seorang pejabat dia perokok berat, kemudian ketika anaknya ulang tahun, anaknya minta hadiah. Hadiahnya apa, Adek? Gitu ya, bapaknya bilang. Anaknya bilang, Bapak, saya hadiahnya 1 aja. Bapak berhenti merokok gitu. Subhanallah. Nah, akhirnya dia bisa berhenti dengan tekad yang kuat. Sebetulnya orang bisa berhenti langsung. Tapi juga kalau yang susah ya bisa misalkan dengan dikurangi dari yang tadinya sehari 10 batang dikurangi, besoknya cuma 9, besoknya lagi 8, besoknya jadi 7, dikurangi atau ditunda. Misalkan kalau misalkan kita lagi saum kan orang itu bisa berhenti merokok. Jadi berarti selanjutnya bisa seharusnya bisa ini. Ini masalah keinginan aja sebetulnya. Memang sih untuk orang-orang yang terlanjur kecanduan itu agak susah karena ya seperti dikatakan tadi, rokok ini sebetulnya zat adiktif, Mas. Kalau zat adiktif itu
bisa menimbulkan sakau, kecanduan. Kalau orang misalkan yang narkoba, sakau itu kan ngeri ya kelihatannya. Orang rokok juga sama. Dia mungkin akan susah konsentrasi dulu, akan uring-uringan dulu. Tapi ya itu proses gitu. Kalau dia berhasil maka dia akan tambah sehat. Kalau dia bisa balik lagi, kecanduannya akan lebih parah lagi. Gitu. Undang-Undang Kesehatan kita yang pasal 113 ayat 3 bagaimana bunyinya? Itu juga kaitannya dengan termasuk juga bagian dari rokok ya? Iya, memang kalau kita lihat sebetulnya kalau dilihat dari undang-undang bukan hanya undang-undang kesehatan saja mas yang menganjurkan negara untuk mengatur masalah rokok. Misalkan di undang-undang HAM juga ada bahwa negara harus melindungi masyarakatnya dari hal yang bisa mengancam hak hidup mereka, dan undang-undang perlindungan anak. Tapi memang yang paling spesifik adalah pasal 113 di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, itu pasal 2 ayat pasal 113 ayat 2 yang menyatakan bahwa zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunanya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Kesehatan sebetulnya rokok itu termasuk zat adiktif atau tembakau itu termasuk adiktif. Ini sama posisinya dengan alkohol. Sehingga misalkan kita lihat dalam Undang-Undang Cukai itu hanya rokok dan alkohol yang kena cukai. Akhirnya dan cukai ini kan dikenakan bagi produk-produk yang bisa merusak kesehatan masyarakat sehingga dia dapat pajak yang lebih tinggi. Dan itu pajak itu atau cukai itu dikenakan supaya konsumsinya menurun gitu mas. Konsumsinya menurun. Tapi nyatanya tidak. Nah nyatanya di Indonesia ini yang ironis mas. Mungkin yang ironis yang mungkin yang pemirsa di rumah belum tahu. Rokok yang merupakan zat adiktif boleh diiklankan. Sementara alkohol yang juga zat adiktif tidak boleh diiklankan. Seharusnya kan konsisten itu. Kalau rokok zat adiktif, alkohol zat adiktif, dua-duanya tidak boleh diiklankan sama sekali. Nah di kita itu masih hanya dibatasi jam 9:30 malam sampai jam 5 pagi rokok boleh diiklankan. Nah sebetulnya kan di undang-undang penyiaran sekarang itu lagi direvisi ini. Cuman masyarakat juga mungkin ini harus memberikan peringatan kepada DPR agar supaya di revisi undang-undang penyiaran ini rokok itu jangan diperbolehkan untuk diiklankan pas. Jadi sama kayak alkohol. Nah kemudian ironi yang kedua mas, di Indonesia itu susu formula untuk 1 tahun di bawah 1 tahun itu kan sebetulnya bahayanya tidak terlalu tidak terlalu. Bahkan kalau memang ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI, sebetulnya kan bisa dibantu dengan susu formula. Sebetulnya kan kalau kita lihat susu formula dan rokok itu lebih berbahaya rokok. Tapi di kita itu anehnya susu formula nggak boleh diiklankan mas. Tapi rokok boleh diiklankan. Jadi kalau di negara kita secara hukum masih logikanya itu susu formula lebih berbahaya daripada rokok. Jadi seharusnya pemerintah kita itu inilah gitu ya lebih perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Rokok harusnya jarang diiklankan juga gitu. Baik, masih bersama Denny Wahyudi Kurniawan dari Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah. Baik, ini sudah ada SMS juga masuk dari Bapak HB. Ketika saya mendapat serangan jantung akibat penyempitan pembuluh darah jantung, pertanyaan pertama yang ditanya adalah apakah saya perokok? Ya, sekarang sudah berhenti. Kejadian saya dapat akibat rokok, walau sekarang sudah berhenti. Ya banyak juga para perokok yang sudah berhenti, kemudian malah batuk-batuk, malah paru-parunya kambuh. Bagaimana ini Mas Denny? Ini memang perlu jadi catatan buat para perokok mas ya. Jadi kalau istilah yang perlu dicatat itu bahwa berhenti merokok itu memang perlu usaha ya. Sulit memang untuk berhenti merokok. Tapi kalau tidak berhenti merokok kita akan tambah sulit. Nah, kasus seperti ini sebetulnya terjadi karena di rokok itu ada semacam zat yang bisa menimbulkan anestesi. Misalkan kalau di kita kan banyak yang merokok kretek ya. Rokok kretek ini dicampur antara tembakau dengan cengkeh.
Yang cengkeh itu salah satu kandungannya adalah eugenol yang bisa membuat orang fungsi anestesi itu semacam obat bius. Jadi ketika merokok, dia bukan berarti tidak sakit, tapi rasa sakitnya ditekan oleh eugenol ini. Nah, di cengkeh itu ya? Iya, di cengkeh itu. Jadi dia paru-parunya semakin parah, semakin sakit, tapi dia tidak merasakan sakitnya itu. Tidak didapatkan lagi, penyakitnya keluar. Banyak sekali saya menemukan contoh kasus perokok yang sudah merokok lebih dari 20 tahun, lebih dari 15 tahun. Kemudian setelah 10 tahun dia berhenti baru kena tuh. Jantungnya kena gitu ya, paru-parunya kena, bahkan kankernya baru keluar gitu ya. Nah, kadang orang menyimpulkan bahwa wah, karena berhenti merokok jadi sakit gitu. Padahal salah, karena sebetulnya karena dia telat atau terlambat berhenti merokok, maka sakitnya sudah semakin parah. Racunnya sudah lama dimasukkan ya. Makanya mungkin bagi perokok ini saya menghimbau gitu ya, bagi perokok yang masih mendengarkan Radio Rasil ini, kalau bisa sebelum Anda usia 30 atau sebelum Anda berusia 35 tahun, berusaha untuk berhenti. Karena kalau Anda berhenti di atas 35 tahun, Anda akan tetap sakit gitu ya. Apalagi kalau nggak berhenti gitu ya. Jadi harus memang secepatnya berhenti. Sebelum 30 tahun harus berhenti merokok. Kalau di atas 30 akibatnya? Akibatnya ya itu, ketika berhenti mungkin dia akan merasakan efeknya. Efeknya tetap akan terasa gitu. Apakah benar merokok dapat mengurangi nafsu makan? Ya. Ya, bagaimana tuh jawabannya? Kalau ini apa benar merokok itu mengurangi nafsu makan? Karena orang-orang yang merokok itu badannya kurus. Sebenarnya dengan niat yang kuat bisa berhenti merokok. Ini saya sendiri, SMS-nya? Saya sendiri tadinya merokok ya mungkin ya. Barangkali seperti itu. Ya. SMS-nya maaf tidak bisa dibuka lengkap. Ya. Kalau nafsu makan itu memang rokok itu kan ada zat yang bisa menekan rasa lapar gitu Mas. Jadi sehingga ya itu ada istilah mendingan nggak makan daripada nggak ngerokok gitu ya, karena itu ada zat yang bisa menekan rasa lapar sehingga dia perokok itu merasa tidak lapar ketika sudah merokok. Ada misalkan orang yang merokok buka puasa itu langsung merokok gitu. Karena itu mungkin karena karena kecanduan. Dendam rokoknya. Iya, dendam rokoknya. Nah, yang menarik lagi Mas, itu kan di bungkus rokok itu ada yang merokok bisa dapat menyebabkan serangan jantung. Impotensia. Yang impotensi ini nih yang menarik mungkin ya buat bapak-bapak tuh yang sudah berumah tangga. Karena kan sebetulnya rokok itu menghambat atau mempersempit saluran darah. Udara. Sehingga itulah yang menyebabkan kejantanan seseorang berkurang karena kalau orang merokok gitu. Mungkin dia masih subur, mungkin dia masih bisa tapi itulah yang membuat perokok itu impotensi seperti itu gitu. Karena saluran darahnya menyempit, kemudian dia aliran darahnya tidak lancar lagi. Oke, baik, masih bersama Denny. Ini sudah ada telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa nih, maaf? Di Pak Jamal nih, Cengkareng. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Ya, saya terima kasih nih ada dialog masalah rokok. Ini saya sendiri sih nggak merokok ya. Saya juga ya niatnya supaya anak-anak saya ini nggak ada yang ngerokok gitu. Pak Jamal, mohon radionya bisa tolong dikecilkan supaya tidak feedback. Iya. Terima kasih Pak Jamal. Pak Jamal. Ternyata anak-anak saya nih ya lingkungan lah rata-rata merokok gitu ya. Jadi pada kena semua gitu. Saya minta ya mumpung masih muda belum terlanjur gitu, minta tip dari Kang Denny gimana caranya tip buat memberhenti merokok gitu. Mohon saran-sarannya gitu agar saya bisa ya menerangkan sama anak-anak saya. Gitu aja Kang Denny. Terima kasih. Ya. Baik Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya. Begini ya, kalau misalkan dari
tadi Pak Jamal sebetulnya sudah berusaha untuk berhenti merokok dan tidak mencontohkan anak-anaknya untuk merokok gitu Mas ya. Memang ini dari orang-orang merokok itu mulai beberapa faktor Pak ya yang membuat orang mulai merokok itu. Pertama, selain karena iklan, dari penelitian yang kami laksanakan dengan lembaga penelitian Universitas Profesor Dr. Hamka itu mengatakan bahwa 77,3% masyarakat itu menganggap bahwa iklan, sponsor rokok dan promosi rokok itu mendorong anak remaja untuk mulai merokok. Kemudian juga selain karena pengaruh iklan juga sebetulnya karena pengaruh peringatan kesehatannya Mas. Jadi di peringatan kesehatan di rokok itu kan hanya teks aja, hanya tulisan saja. Nah itu masyarakat juga 72% menganggap bahwa peringatan yang hanya yang berbentuk tulisan itu juga tidak efektif untuk membuat orang tidak mulai atau kurang nendang ya. Itu harusnya ada gambarnya. Ada gambar seperti di Australia itu saya pernah dibawakan, jadi gambar paru-paru yang sudah rusak. Iya. Pokoknya sangat tidak indah. Nah, kemudian faktor yang lain itu juga karena memang promosi ya Pak ya. Kalau misalkan Pak Jama ataupun Pak Krisna melihat di berbagai macam konser itu sering ada pembagian rokok secara gratis. Itu juga masyarakat menganggap bahwa 78% masyarakat menganggap pembagian rokok gratis itu juga membuat orang mulai merokok. Selain juga karena memang di kita itu kan harga rokok sangat murah, ada yang 500 perak. Karena di aturannya, di peraturannya itu rokok itu bisa dijual paling murah Rp234 gitu. Jadi karena di kita tuh aturannya yang tidak mendorong. Harusnya rokok dibuat mahal-mahalnya bensin murah. Iya, harusnya gitu Mas. Nah, memang faktor lingkungan ini yang mendorong anak untuk berhenti merokok. Nah, kalau misalkan tipsnya, kalau saya sarankan kepada Pak Jamal, anaknya bisa ditunjukkan gambar-gambar iklan tentang rokok yang menakutkan itu, supaya anaknya juga bisa tahu bagaimana sih sebetulnya konsekuensi atau akibat dari merokok itu. Dilihatkanlah orang yang penyakit kanker segala macam gitu. Nah, yang kedua memang mungkin perlu diterapi ya gitu ya. Ada beberapa teman saya misalkan seperti Pak Fuad Baraja yang sering disebutkan itu. Pak Fuad Baraja itu punya metode totok rokok gitu, totok berhenti merokok. Jadi itu metodenya orang itu dikasih sugesti, di tapping, ditekan-tekan supaya dia mau berhenti merokok. Dan alhamdulillah memang banyak orang yang berhenti ya. Terbantu gitu, terbantu untuk berhenti merokok. Karena di tapping pun Mas kalau niatnya nggak ada ya sama saja gitu. Saya pernah lihat tuh waktu Pak Fuad men-tapping para perokok itu. Jadi dia tetap dalam keadaan rokok, di tapping ditotok-totok itu mukanya, lalu suruh ngerokok lagi, lama-lama atau ngerokok jadi pahit, nggak enak gitu ya. Iya. Oke, barangkali Anda mau hubungin Pak Fuad Baraja, silakan dicatat nomornya 0813 166 13500, 0813 166 13500 kalau mau diterapi untuk supaya bagaimana berhenti merokok. Ini Mas Denny. Assalamualaikum Mas Denny, saya mau menanyakan tentang shisha. Apakah sama bahayanya dengan rokok? Dari Bapak Ahmad. Iya. Shisha itu memang sekarang mulai marak ya. Shisha ini sebetulnya kalau dari berbagai macam penelitian sama saja nih Mas. Shisha itu. Ini sebetulnya shisha ini memang kalau di dunia internasional pun posisinya belum sama dengan rokok gitu ya. Dengan rokok hampir sama dengan rokok elektrik itu. Ada rokok yang tidak menyala. Sama aja. Sama saja sebetulnya bahayanya gitu. Karena kalau shisha dan rokok elektrik itu lebih berbahayanya karena dia langsung biangnya istilahnya, langsung nikotinnya yang dimasukkan ke sana. Jadi kalau menurut saya sih shisha pun sebaiknya kita hindari lah. Karena itu ya sama saja dengan perokok. Oke, dari Ustadz Ujang Sarif di Sukabumi. Assalamualaikum Mas Denny. Mengenai perokok, ada yang jika terus merokok dapat penyakitnya paru-paru, tapi setelah tidak merokok dapat penyakitnya rupa-rupa. Mohon tanggapannya. Ini kayak ini tadi yang kita sudah bahas kayaknya Mas ya. Jadi memang bukan karena yang merokok itu paru-paru terus yang tidak merokok rupa-rupa, tapi karena itu ada efek yang
telat berhentinya itu. Jadi setelah berhenti, dia karena telat berhenti merokok, akhirnya penyakitnya baru keluar gitu. Sebetulnya ya sama, di dalam paru-paru itu makin parah, makin rusak, tapi karena masih merokok, dia tidak keluar gitu, tidak terasa. Oke, assalamualaikum Mas Denny ya. Wah tadi sudah nih Pak Ujang ya. Ya. Kemudian bagaimana upaya rokok di Indonesia juga bungkusnya atau kemasannya digambar dengan paru-paru yang rusak gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Sebetulnya kalau saya mungkin bisa, saya ingin membawa diskusinya ke lebih luas lagi, Mas. Bagaimana kita bisa mengendalikan masalah rokok ini ya gitu ya. Kalau menurut saya ada beberapa kebijakan yang bisa dibikin oleh pemerintah, dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki atau menghambat pertumbuhan konsumsi rokok ini. Yang pertama, kita perlu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, yaitu dengan cara mengembangkan kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat umum dan tempat kerja gitu. Jadi di kita juga sudah mulai banyak, ada tercatat ada sekitar 60 daerah yang sudah menerapkan atau mengembangkan kawasan tanpa rokok. Nah, yang kedua juga peringatan kesehatan bergambar, Mas. Jadi peringatan yang hanya berbentuk tulisan itu sebaiknya segera dihentikan gitu ya, diganti dengan peringatan yang ada gambarnya, ada peringatan kesehatan bergambar. Nah, sebetulnya di kita ini dua ini kawasan tanpa rokok dan peringatan bergambar itu sudah ada aturannya di PP 109. Baru akan dilaksanakan yang peringatan bergambar itu tahun 2014. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga pajak harus dinaikkan terus. Nah, sekarang kan cukai sudah mulai tinggi gitu, terus aja dinaikkan. Kemudian juga ada pajak dan retribusi daerah, pajak rokok dan retribusi daerah. Itu nanti tahun 2014 rokok itu akan kena pajak cukai dan juga akan kena pajak di tingkat daerah. Nah, ini juga sebetulnya sudah ada aturannya gitu, sudah ada undang-undangnya. Cuman ini juga banyak digugat juga nih sama industri rokok karena mereka kan punya kepentingan di sana. Mudah-mudahan masyarakat bisa terus mendukung itu. Karena kalau itu dijalankan, Indonesia bisa lebih baik lah. Kita punya penghasilan makin meningkat dan orang yang merokok pun akan pikir-pikir lagi kalau rokoknya akan mahal. Kemudian juga yang perlu dikembangkan juga sebetulnya bantuan berhenti merokok, Mas. Jadi klinik-klinik berhenti merokok di kita kan masih jarang tuh. Jadi orang yang mau berhenti merokok tuh kalau tanpa bantuan juga sulit. Mungkin pemerintah perlu mengembangkan klinik-klinik berhenti merokok di puskesmas, di rumah sakit untuk membantu orang berhenti merokok. Termasuk juga misalkan pendekatan kayak totok itu ya, yang pas Papua itu. Dan yang terakhir juga sebetulnya kita harus melarang secara total iklan, promosi, dan sponsorship rokok gitu. Tapi di TV sudah ada, cuma malam ya? Iya, itu cuma malam masih ada. Baru pembatasan aja, bukan pelarangan total. Nggak total ya? Di kita kan larangnya masih malu-malu. Iya, di TV nggak ada misalkan, tapi pas keluar, wah kiri kanan depan belakang itu. Di dunia sinetron ada aturan, pemain sinetron tidak boleh ada adegan orang rokok, kecuali yang merokok itu orang yang jahat. Dia sebetulnya aturannya itu, Mas, tidak boleh ada adegan merokok. Gitu. Makanya misalnya kita lihat di TV-TV itu kalau ada orang yang merokok diburemkan. Itu karena di aturan undang-undang penyiaran itu tidak boleh ada adegan merokok di dalam televisi jam berapapun kalau itu. Nah, memang yang kita itu yang kekurangan yang perlu ditingkatkan adalah pelarangan. Kalau sekarang baru pembatasan, harus dilarang total tuh iklan. Kemudian juga iklan di luar ruang. Jadi ya sekarang sama saja dengan nggak berguna juga ya, dilarang di TV tapi di jalan-jalan itu iklan rokok di mana-mana. Orang juga, itu seperti itu, Mas. Saya pikir itu perlu dilakukan oleh itu billboard segede-gede ini tuh. Mereka bahkan di aturannya 72 meter persegi, Mas. Boleh bikin iklan di jalanan. Itu kan segede rumah itu. Jadi harusnya itu yang boleh berikan tepi jalan, tapi iklannya sebesar perangko. Harusnya itu. Mas Dani, apakah benar Muhammadiyah telah mengharamkan rokok sementara di kalangan
kecil warga NU menyatakan mubah karena ada sebagian kiai ketika menyampaikan materi harus merokok untuk menghilangkan kantuk dan lebih konsentrasi dari Bapak Sa'dudin di Kebun Jeruk. Gimana Mas Denny? Memang ini menarik Mas, dari pendekatan keagamaan sebetulnya kalau di Indonesia itu ada dua pendapat gitu ya soal merokok ini. Ada yang mengatakan makruh sebetulnya, ada yang mengatakan haram. Muhammadiyah mungkin salah satunya adalah yang mengatakan bahwa merokok ya, bukan rokoknya tapi merokok adalah haram. Tadi pertanyaannya apa tadi Mas? Apa betul Muhammadiyah pernah buat fatwa kalau haramnya Muhammadiyah memang sudah mengharamkan merokok ya, karena dengan alasan merokok itu tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi kan kalau maqasidus syariah itu kan harus menjaga tubuh, menjaga agama, menjaga keturunan gitu kan. Kemudian juga rokok itu dikatakan sebagai sesuatu yang khobais ya, yang dilarang gitu kan. Satu hal yang bisa melemahkan juga. Kan di dalam ayatnya misalkan ada wa yuharrimul khobais gitu ya. Kemudian juga rokok juga sebetulnya termasuk kepada perbuatan yang bisa membinasakan manusia. Misalkan dengan bukti-bukti kesehatan ilmiah itu menyatakan bahwa rokok itu bisa membunuh. Nah ini kan kalau merokok berarti sama saja kita dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Itu kan ilqa'u ila tahlukah gitu kan. Dulu aja misalkan waktu zaman Rasul ada seorang sahabat yang sedang sakit ingin ikut berjihad, dilarang oleh Rasul. Karena kalau lagi sakit berjihad ya pasti mati konyol gitu kan. Itu aja untuk berjihad aja dilarang, apalagi kalau kita lagi sehat mencoba menyakiti diri sendiri. Kemudian juga Muhammadiyah menganggap bahwa rokok itu juga sebagai perbuatan yang mubazir gitu ya. Dan melemahkan fisik kita. Nah, kalau misalkan di yang lain juga, misalkan MUI itu juga kan tetap memakruhkan dan mengharamkan juga untuk golongan-golongan tertentu. Misalkan untuk anak-anak dan orang hamil itu MUI mengharamkan. Baik kan misalkan kalau di NU juga untuk di beberapa tempat, misalkan di tempat-tempat ibadah, di tempat orang yang sedang belajar, NU juga mengharamkan itu, gitu, mengharamkan merokok meskipun tidak secara total. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari segi keagamaan, berbagai macam organisasi sama semua ya. Iya. Semangatnya adalah melarang orang melakukan itu, meskipun dengan bahasa ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan gitu. Benarkah Mas Denny kecanduan rokok itu dapat dihentikan dengan metode hipnotis dari Ibu Mujia? Iya. Kalau itu mungkin tadi itu yang soal totok. Bukan hipnotis bukan ya? Bukan hipnotis, tapi lebih ke tapping ya, memberikan totok saraf-saraf sugesti. kecanduan rokoknya ya. Iya. Bagaimana Mas Denny cara yang baik melarang anak merokok kalau di rumah tidak berani merokok, kalau sudah keluar rumah sama teman-temannya dia merokok lagi? Dari Ibu Ija? Iya. Kalau itu mungkin tadi ya Mas, jadi kita bisa melakukan pendekatan persuasif. Kadang-kadang ada refleks psikologi juga. Anak itu kan kalau dilarang, dia semakin tertantang untuk melakukan hal itu. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak itu, diajak diskusi. Kenapa ibu atau bapaknya melarang anak itu untuk tidak merokok? Kita bisa jelaskan berbagai macam kerugian-kerugiannya dari penyakit-penyakitnya seperti itu. Dan juga ya bisa dilihatkan misalkan contoh-contohnya ada tokoh-tokoh yang tidak merokok dan mereka tetap sehat, tetap bisa produktif, bisa jadi orang sukses dengan tidak merokok gitu. Nah memang sekali lagi sebetulnya juga itu tidak cukup hanya usaha di dalam keluarga. Memang ini kembali lagi ini tanggung jawab negara yang harus mengatur masalah ini. Pemerintah melalui undang-undang atau peraturan-peraturan harus berbuat untuk melaksanakan hal ini. Coba bisa dibayangkan Mas, di kita itu meroket gitu ya, bertambah tinggi terus di konsumsi rokok ini. Tapi negara sepertinya ragu-ragu gitu untuk melakukan hal itu. Dia kayaknya masih bingung antara nggak begitu berminat seolah-olah ya dengan urusan ini. Harusnya memang selain pendekatan di keluarga, mungkin bagi Ibu Munjiah dan Ibu Ijah ya,
memang juga masyarakat harus mendorong dan menuntut kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Oke, Mas Denny pernah ketemu mobil Audi dengan nomor B234 kill. Nah, itu memang Masya Oke. Assalamualaikum. Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah melarang merusak dirinya. Dari Bapak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah atas kutipan ayat Al-Qur'annya ya. Surat Al-Baqarah ayat 195. Oke, Mas Denny, apakah merokok dapat mempengaruhi juga bagi ibu-ibu yang ini yang sedang hamil? Iya. Dapat berpengaruh terhadap bayinya? Oh iya tentu Mas. Yang pertama, misalkan kita sudah paham bahwa di buku rokok pun disebutkan bahwa merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan janin. Dari berbagai macam penelitian itu disebutkan bahwa seorang ibu yang merokok atau yang suaminya merokok itu gangguannya bisa janinnya atau hamilannya itu bisa terganggu. Misalkan kalau kasus yang sudah diakui di dunia kesehatan adalah BBLR, Mas. Bayi berat lahir rendah. Jadi ketika seorang ibu berada di lingkungan perokok, itu ada kemungkinan bahwa bayinya itu akan lahir dengan berat bayi lahir rendah gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa ada gangguan terhadap sistem pernapasan mereka. Ada teman saya yang dulu waktu hamil dia merokok. Suaminya merokok gitu. Akhirnya dia harus bed rest, harus dirawat di rumah sakit karena bayinya janinnya terganggu gitu. Gangguan di dalam janinnya terganggu bayinya. Sehingga harus diopname. Ada juga yang lahir kemudian besar paru-parunya itu lebih kecil daripada paru-paru orang hamil yang normal gitu. Sehingga sebetulnya ini juga bisa mengganggu kesehatan. Apalagi misalkan kalau disambungkan dengan kasus yang di Palembang itu, anak yang 2 tahun lahir kemudian menjadi pecandu rokok dengan mengkonsumsi 40 batang sehari itu karena berapa usianya? 18 bulan. 18 bulan? 18 bulan dia sudah menghabiskan 40 batang sehari karena ternyata ibunya ketika hamil itu merokok 6 batang sehari. Jadi bayinya itu sudah kecanduan dari sejak dalam kandungan. Sehingga memang ibu-ibu yang masih yang sedang mengandung, yang masih memiliki suami yang merokok atau orang-orang perokok mungkin bisa dihindari. Tolong kepada suaminya yang masih merokok untuk berhenti merokok. Kalau belum bisa berhenti, tolong jangan merokok di dalam rumah gitu ya. Jangan merokok di dekat ibu hamil gitu. Supaya kandungannya bisa tetap sehat. Kemudian dari Yuska di Ciputat, Assalamualaikum. Saran bagi para perokok untuk menghindar dari adanya penyakit sesudah berhenti merokok, jalani minum air putih setiap hari yang diembun. Ya. Betul nggak Mas Denny ini? Ini memang ada semacam mitos-mitos gitu ya Mas ya. Kalau misalkan orang merokok, kalau dia sering minum air kelapa atau minum air embun, dia akan tetap sehat saja gitu. Ini sebetulnya tetap mitos sih. Kalau tetap merokok ya tetap dia akan terganggu ya kesehatannya. Menurut saya sih yang paling bagus untuk menghindari penyakit berhenti merokok itu ya berhenti itu secepatnya, berhenti secepatnya. Memang mungkin setelah itu kita harus dibarengi dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat. Ya mungkin saya setuju juga dengan Pak Yuska ini. Kemudian saran kedua katanya untuk para ibu-ibu yang perokok untuk menghentikan rokoknya, ikuti majelis pengajian dari pagi sampai sore, insya Allah memberikan kemudahan berhenti dan bisa sehat. Terima kasih. Memang ini Mas Yuska. Ada menarik nih sarannya Ibu Yuska apa Bapak nih? Jadi Ibu Yuska. Dulu ini terkait dengan sejarah rokok Mas. Memang dulu itu rokok itu mulai menjadi pandemi, mulai menjadi wabah gitu ya. Itu awalnya karena Perang Dunia Kedua di Amerika. Ya waktu itu prajurit yang berperang itu dikasih rokok sebagai ransam. Karena mereka katanya supaya lagi nunggu musuh mereka bisa merokok untuk menghindarkan kebosanan gitu ya. Nah tapi sebetulnya
Jadi memang betul menurut saya salah satu caranya juga untuk mendukung berhenti merokok adalah juga dengan membiasakan atau memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang lain sehingga kita bisa lebih tersalurkan gitu ya. Oke, baik. Dari Purbalingga, alhamdulillah aku sudah 40 tahun ini, tepatnya di waktu Lebaran Haji 4 tahun yang lalu, aku berhenti merokok. Badan jadi lebih sehat, napas lega. Waktu masih merokok, waduh, nggak enak, nggak nyaman. Baik, Mas Denny, apakah rokok ini juga ada kandungan konspirasi dari musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam itu sendiri? Ayo, mari nikmati rokok, supaya jadi lemah. Iya, memang ada pernyataan yang menarik, Mas. Beberapa tahun yang lalu ya di Amerika itu mengatakan bahwa petinggi perusahaan rokok mengatakan bahwa rokok ini untuk orang kulit hitam dan orang miskin. Jadi memang ada semacam niat bahwa rokok ini disebarluaskan untuk melemahkan orang-orang yang orang-orang ditujukan kepada orang-orang yang tidak berpendidikan gitu ya, dan melemahkan orang miskin. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa kalau rokok ini sebetulnya bagian dari perang. Misalkan saya mengutip pernyataan Pak Kartono Muhammad ya, sebetulnya perang nikotin atau perang rokok itu adalah perang candu jilid 4, Mas. Jadi kalau dulu perang candu pertama itu kan ke Cina, terus Cina balas lagi ke Eropa. Sekarang ini justru perang candunya adalah dari negara berkembang ke negara maju ke negara berkembang. Jadi misalkan ini data yang menarik ya, misalkan di Indonesia itu hampir sebagian besar industri rokok itu hanya dikuasai oleh tiga perusahaan rokok besar lah gitu ya. Mungkin di sini bisa dilihat ada HM Sampurna, ada Gudang Garam, ada Jarum gitu ya, Philip Morris. Tapi dari ketiga besar yang memiliki itu ternyata dimiliki oleh negara-negara maju gitu ya. Misalkan Sampurna oleh Philip Morris, Bentul oleh British American Tobacco, ada juga misalkan dari KTNJ dari Korea, JTI. Jadi sebetulnya banyak negara-negara yang maju gitu yang menguasai. Bukan dari negara muslim ya? Bukan dari negara muslim. Bahkan ini yang menarik, tahun 2012 itu ada World Tobacco Asia. Jadi pameran industri rokok internasional di Jakarta. Kenapa di Jakarta, Mas? Karena seluruh negara lain itu sudah menolak. Jadi mereka hanya bisa diterima di Indonesia 2012. Jadi kalau keuntungan rokok yang besar luar biasa itu tidak bisa dinikmati oleh umat Islam. Iya, malah ada ini mungkin juga semacam apa ya? Ini kita mungkin harus cross check lagi. Ada yang mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari rokok itu disumbangkan ke Israel gitu ya. Untuk membeli peluru dan membantai orang-orang Palestina gitu ya. Mungkin kita harus lihat lagi data-data seperti ini. Dan Israel sendiri katanya nggak boleh merokok. Nah, itu yang menarik. Justru saya baca artikel di internet, keluarga Israel atau dari keluarga di Yahudi, dari agama Yahudi juga tidak mendorong atau tidak menganjurkan keluarganya untuk merokok gitu. Karena mereka paham betul bahwa ketika di dalam sebuah keluarga ada kebiasaan merokok, maka kecerdasan anaknya itu bisa berkurang gitu ya. Nah, di Indonesia justru kita mungkin bisa melihat dalam konteks itu ini juga bisa mengancam kedaulatan negara kita juga, karena anak muda akan semakin lemah kalau menjadi perokok dan negara pun akan lemah juga gitu. Satu batang rokok menggunakan waktu berapa menit ya durasinya? Katanya 12 menit ya. Satu batang rokok kira-kira 12 menit ya. Mungkin kurang kayaknya. Ada yang cuma 5 menit, ada yang 10 menit gitu. Ya, karena kaitannya ini juga Mas, tergantung kandungannya kan. Kalau ada yang dipadatkan, ada yang enggak. Artinya sayang sekali waktu itu digunakan untuk kalau misalkan terkait dengan itu, memang ada penelitian bahwa setelah di beberapa negara itu, setelah diterapkan kawasan tanpa rokok di sebuah ruangan gitu, produktivitas itu meningkat. Karena pertama, orang mulai lebih gampang untuk berhenti merokok. Kemudian juga produktivitas meningkat karena kalau udah berhenti merokok kan, misalkan kalau Mas Krisna di sini punya staf yang merokok dan di ruangannya nggak boleh merokok,
dia harus merokok keluar satu batang 10 menit. Kalau dia merokok 6 batang aja udah 1 jam dia keluar kantor. Jadi produktivitas menurun kalau orang merokok. Mas Denny ya. Ya. Saya Dodi di Jakarta, pecandu rokok berat. Jujur saja dari hati nurani saya ingin sekali berhenti merokok. Sebagai berbagai terapi ya Mas Denny ya sudah saya jalani. Tolong kemana saya berusaha. Jadi belum sembuh walaupun sudah ikut terapi masih juga belum sembuh. Iya. Apa sarannya Mas Denny? Ini kembali lagi mungkin Mas Dodi ini bisa declare ya, bisa memberitahu, meminta dukungan kepada orang-orang dekat. Mungkin kalau sudah berkeluarga, minta dukungan ke istrinya, ke anaknya, supaya kalau dia mau berhenti itu didukung juga oleh keluarga. Kemudian juga sampaikan juga ke teman-teman, saya mau berhenti merokok gitu. Sehingga karena kadang-kadang kan di kita itu banyak social smoker Mas ya. Jadi dia merokok hanya untuk bergaul saja karena nggak enak teman-temannya merokok, dia ikut merokok. Padahal dia bukan perokok gitu. Jadi mungkin Mas Dodi ini bisa pertama ya tentu memperkuat niat ya. Keduanya menyampaikan niat itu kepada keluarga dan orang-orang terdekat supaya mereka mendukung. Kemudian yang ketiganya bisa coba itu layanan berhenti merokok di puskesmas atau di rumah sakit, atau juga ikut misalkan hubungi Pak Fuad Baraja untuk minta di tapping supaya bisa berhenti. Akan paru-parunya lebih bersih gitu ya. Peningkatan fisiknya bisa makin bagus. Kemudian dalam 6 bulan dia akan terbebas dari rasa kecanduannya. Dalam 1 tahun dia juga akan terbebas gitu ya. Saluran peredaran darahnya akan semakin lancar gitu ya. Dan misalkan kalau sudah berhenti dalam jangka waktu lebih lama lagi 2 tahun 3 tahun ya kita terlibat rokok. Jadi memang lebih bagus ya. Mungkin dari segi kesehatan itu, tapi dari segi ekonomi juga kan pengeluaran untuk rokok itu bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya, untuk kesehatan, pendidikan, bisa menabung, bisa untuk naik haji, bisa untuk apapun gitu yang lebih bermanfaat. Dan yang paling penting juga mungkin secara keagamaan juga kan kita mengurangi perbuatan zolim ya Mas ya. Membuat orang yang dekat kita itu lebih sehat dan kita juga tidak merugikan orang lain. Saya pikir itulah beberapa manfaat dari berhenti merokok itu. Mas Denny, menurut analisa yang terlihat biasanya perokok itu terkondisikan karena keinginan dan minat pribadinya, dan berhentinya pun demikian. Jadi bagaimana caranya agar para perokok bisa mungkin timbul nih? Ini mohon maaf SMS-nya tidak bisa dibuka seluruhnya. Ini memang memang tidak, masalah rokok itu tidak hanya bisa ditanggulangi dengan hanya niat baik itu Mas ya. Saya pikir kalau dalam bahasa kami di Muhammadiyah itu harus ada dibangun enabling environment gitu. Jadi lingkungan yang mendukung dan mendorong orang untuk berperilaku sehat. Sekarang kalau misalkan orang ingin berhenti merokok tapi dia kemana-mana lihat iklan rokok, dia lihat bola iklan rokok, dia ke warung juga. Misalkan kita lihat ya kalau di toko-toko modern itu di belakang kasir udah ada rokok langsung. Atau kita bisa depan rumah ada orang jualan rokok juga gitu. Itu juga agak susah gitu. Dikepung rokok di mana-mana ya. Bahkan kalau misalnya kita rata-rata kan Mas, dari 270 juta penduduk Indonesia dengan produksi rokok yang 302 miliar, itu kalau dibagi rata dari anak yang baru lahir sampai orang tua yang sudah tua itu, kalau dirata-ratakan dia dapat jatah 1.118 rokok per orang kalau dibagi rata. Coba kita bisa menghindar dari mana dengan rokok yang sangat melimpah ini. Jadi menurut saya memang untuk berhenti merokok itu selain niat dari perokoknya untuk berhenti juga, tapi harus ada dorongan dari keluarga, lingkungan, dan yang paling penting adalah peran negara untuk mendukung itu. Nah Mas Denny, dengan begitu banyaknya pabrik rokok di Indonesia, apakah tembakonya itu melulu dari Indonesia atau juga impor dari luar? Nah, ini mungkin yang jarang diketahui oleh masyarakat itu Mas ya. Jadi sebetulnya misalkan data dari tahun 2010 ya, kita mengkonsumsi tembakau atau produksi tembakau itu 135.000 ton ya.
itu 65%-nya atau 65.000 itu dari luar gitu. Justru Indonesia itu adalah pengimpor tembakau gitu, bukan Jadi bukan cuma kedelai aja yang impor ya? Iya, kita juga impor. Justru jadi yang menarik itu konsumsi rokok meningkat, tapi jumlah jumlah petani tembakau dan jumlah tembakau yang dihasilkan itu nggak meningkat gitu. Jadi yang untung itu sebetulnya ketika kita berbicara rokok, yang untung itu bukan petani, bukan masyarakat, tapi ya industri rokoknya sendiri. Makanya tidak heran kalau di kita itu orang terkaya nomor 1, 2, dan 3 itu kan dari pemilik industri rokok mas ya. Dan mereka katanya nggak merokok. Nah, dan mereka tidak merokok. Ada yang meninggal karena rokok juga sih. Ada juga, tapi mereka rata-rata nggak merokok gitu. Jadi mereka ketika ada rekaman itu bilang, kenapa Anda tidak merokok? Rokok ini kan hanya untuk orang-orang yang tidak terdidik aja. Mereka berpikir seperti itu ya, sebetulnya. Kita harus ya melihat rokok ini lebih luas lah. Oke, silakan yang mau berhenti merokok, mau terapi ke Papua juga bisa ya. Nomor telepon Papua Baraja di 0813 166 135 00, atau bisa juga ke 0811 866 411 0811 866 411. Fuad Baraja ini suka mengadakan terapi merokok ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh juga. Kalau teleponnya Mas Denny 0813 82 392 276. Mas Denny ini hobinya futsal. Suka main futsal di mana Mas Denny? Ya di lingkungan kampus aja mas. Supaya kita sehat lah. Orang futsal ada yang merokok juga nggak? Karena penduduknya di kita itu masih banyak, ada aja yang merokok mas. Tapi ya kalau biasanya kalau yang merokok dia ngos-ngosan ya. Iya makanya iklan Marlboro tuh kan dia naik kuda pasti dia lagi nggak ada yang lagi lari ya. Nggak ada. Lagi duduk kalau lari nggak kuat. Kena paru-paru. Ini pertanyaan terakhir Mas Denny, apakah ada komunitas orang-orang yang berniat berhenti merokok? Iya. Sebetulnya komunitasnya ada. Kalau misalkan Bapak Ibu mau gabung itu ada ex-smokers. Di Twitter tuh ada ex-smokers, bisa dicari, dicek, atau misalkan dicari-cari. Tapi di sisi lain juga memang ada semacam best practice ya. Praktek-praktek yang bagus yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat desa, kabupaten ataupun di tingkat masyarakat yang sudah berhasil menerapkan kawasan dilarang merokok. Misalkan yang paling terkenal itu kan di desa Bone-Bone di Sulawesi Selatan. Jadi di sana itu di desa tersebut dilarang untuk merokok. Kalau ada yang ketahuan merokok nanti dia dihukum. Hukumnya apa? Dihukumnya nanti dia diminta untuk bikin bubur kacang hijau, dikasih ke masyarakat yang kemudian ya itu kan jadi bagus mas ya. Jadi dia bisa berhenti, efek jerak, dan dia juga menyehatkan masyarakat karena dikasih bubur kacang hijau. Ada juga di Gunung Kidul itu salah buah desa itu yang diinisiasi oleh Pak Rubio. Itu juga sama, desa itu atau dusun itu dilarang merokok, di sana bebas rokok. Jadi kalau kita datang ke desa itu ada pertemuan RT RW atau ada pengajian itu di sana dilarang merokok gitu. Jadi sebetulnya lingkungan yang bebas merokok itu bukan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Kalau berhenti merokok secara berjamaah itu mungkin lebih mudah. Iya, berjamaah. Saling mengingatkan. Windina di Duren Sawit, alhamdulillah saya mempunyai usaha warung di rumah dan kami memutuskan untuk tidak menjual rokok. Banyak orang yang merasa aneh dengan hal ini. Namun kami terus berjalan ya. Apakah benar bila orang menghisap satu batang rokok umurnya akan berkurang
berapa 12 menit atau berapa menit yang dia sudah masuk waktu zuhur. Iya. Oke Mas Denny, kita mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Silakan langsung saja tanya ke Mas Denny di Mas Denny, mohon maaf ini kita tidak bisa menjawab semuanya. Terima kasih untuk Bapak Abdul Aziz, kemudian Ibu Mas Ada terima kasih, dan lain-lain juga terima kasih. Mohon maaf tidak semua bisa jawab. Langsung saja ke Mas Denny ya. Tadi nomornya sudah saya umumkan, yaitu 081382392276. Mas Denny, ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, mungkin ini closing statement ya. Mungkin. Silakan. Ya, para ibu, bapak dan sekalian pendengar Radio Rasil, mungkin pesan terakhir dari saya adalah bahwa seperti banyak SMS ini, bahwa memang untuk berhenti merokok itu bukan suatu hal yang mudah ya, tapi perlu usaha dan perlu niat yang sangat kuat. Namun kalau tidak berhenti mungkin kita akan lebih susah lagi, sehingga pesan saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih merokok, segeralah untuk berhenti merokok, dan yang belum merokok jangan pernah mencoba-coba. Kemudian yang kedua, pesannya mungkin untuk para pejabat pemerintah, baik yang di DPR ataupun di kementerian-kementerian, bahwa sebetulnya masyarakat kalau dilihat dari berbagai macam penelitian itu sudah tahu bahaya merokok itu seperti apa. Kemudian mereka juga mendukung berbagai macam kebijakan tentang pengaturan masalah rokok, termasuk pengembangan kawasan tanpa rokok, layanan berhenti merokok, peringatan kesehatan bergambar di 50% bungkus rokok, larangan terhadap iklan dan promosi sponsorship, dan juga kenaikan cukai. Termasuk juga masyarakat mendukung untuk pemerintah segera meratifikasi atau mengaksesi kerangka kerja pengendalian tembakau dari Organisasi Kesehatan Dunia. Sehingga menurut saya kita juga masyarakat perlu mendorong dan menuntut pemerintah untuk lebih melindungi masyarakat dari bahaya rokok ini, karena tidak hanya dengan cukup niat baik saja untuk berhenti merokok, tapi juga harus didukung oleh lingkungan dan sekitarnya gitu. Mungkin itu, mudah-mudahan ini didengar oleh anggota parlemen dan juga para menteri-menteri dan juga mungkin Bapak Presiden SBY, supaya dia bisa lebih peduli lagi Mas kepada masyarakat. Baik Kang Denny, atur nuhun. Oke, sekarang saatnya kita sholat zuhur berjamaah ya di masjid. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna dan juga Andri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.